teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul Risiko Pasar. Poin pembahasan. Yang pertama, pengertian risiko pasar. Yang kedua, bentuk-bentuk risiko pasar. Yang ketiga, kategori yang masuk general market risk. Yang keempat, hubungan foreign exchange risk dan perbankan. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Pengertian risiko pasar. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko pasar sendiri sering disebut juga sebagai risiko menyeluruh karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Bentuk-bentuk risiko pasar. Bentuk-bentuk risiko pasar ada dua. 1. General market risk atau yang disebut dengan risiko pasar secara umum. 2. Specific market risk atau yang disebut dengan risiko pasar secara spesifik. General market risk. Risiko yang dialami seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yang mampu memberikan pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Sebagai contohnya, pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan like money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti kenaikan suku bunga BI rate. Specific market risk. Suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada satu sektor atau sebagian bisnis saja tanpa bersifat menyeluruh. Sebagai contohnya, yaitu produk yang dijual oleh perusahaan tersebut dianggap mengandung bahan yang berbahaya atau bersifat haram, seperti produk makanan yang mengandung lemak babi. Atau resiko suku bunga adalah resiko yang diakibatkan dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Commodity position risk atau resiko perubahan nilai komoditi adalah suatu resiko di mana terjadi kerugian akibat perubahan harga barang komoditi di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu di mana kondisi ini akan semakin parah pada saat barang komoditi tersebut telah terikat kontrak dalam suatu kontrak perjanjian serta informasi tersebut sampai ke pasar. Sedangkan menurut perspektif perbankan adalah resiko terjadinya potensi kerugian bagi bank sebagai akibat dari perubahan memberi pengaruh buruk dari commodity price terhadap posisi bank yang terikat dengan kontrak komoditas. Equity position risk atau resiko perubahan kekayaan merupakan suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan stock and share mengalami perubahan dari biasanya sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Politik risk. Stabilitas politik adalah suatu yang penting bagi negara di mana stabilitas politik tersebut menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun, jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, artinya sebuah pemimpin dan aparatur negara tidak memiliki semangat kepemimpinan. Jika kondisi ini terus berlanjut, disebut krisis kepemimpinan, berakibat pada pencarian kepemimpinan di luar lembaga resmi. Hubungan foreign exchange risk dan perbankan. Perbankan adalah lembaga mediasi yang menghubungkan mereka yang kelebihan dana dan mereka yang kekurangan dana.
Penempatan posisi ini menyebabkan banyak pihak menjadikan perbankan sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup kerja dan aktivitas bisnis mereka. Artinya, secara otomatis perbankan terseret dengan sendirinya untuk masuk ke dalam risiko pasar atau market risk. Kondisi dan situasi terbentuknya market risk disebabkan oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali perusahaan atau perbankan, seperti naik dan turunnya suku bunga bank, inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil, perubahan nilai tukar, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang menyebabkan perbankan mengalami foreign exchange tersebut yaitu masih lemahnya independensi perbankan dalam mengatasi permasalahan foreign exchange, baik secara finansial dan non-finansial. Masih lemahnya perangkat dan aturan perbankan, terutama dalam konsep manajemen banking, khususnya dalam konteks market risk in banking perspektif. Masih sering terjadi keputusan pemberian kredit dalam bentuk mata uang asing, namun tidak memiliki dasar analisis yang kuat, sehingga sering pada saat pembayaran cicilan kredit tersebut telah berubah nilainya dan itu merugikan perbankan. Contoh pada saat melemah dan menguatnya nilai suatu mata uang. Penerimaan deposito dalam mata uang asing ternyata malah memberatkan perbankan, terutama pada saat jumlah uang tersebut yang didepositokan telah mengalami kenaikan nilai dan perbankan berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya. Perbankan harus menghindari kebijakan dalam bentuk perlakuan khusus kepada debitur tertentu. Beberapa perbankan yang menerima deposito nasabah dalam jumlah tertentu yang dianggap banyak, maka debitur tersebut memiliki hak untuk menegosiasikan tingkat bunga yang diinginkan di atas standar yang berlaku. Kesulitan bagi perbankan jika ternyata suatu saat tidak mampu memenuhi kewajiban yang sudah dijanjikan tersebut, apalagi pada saat bank sedang atau akan mengalami kesulitan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya yang pertama yaitu adanya faktor fundamental ekonomi. Yang kedua yaitu terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Yang ketiga adanya campur tangan financial authorities. Dan selanjutnya yang keempat yaitu perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Yang kelima likuiditas pasar. Dan yang terakhir yaitu suburnya kegiatan arbitrage.